Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Ruki yang siap bacain energi dan intuisi hari ini. Gue mulai aja langsung ya, gue pakai ini The Light Seer. Energinya hari ini adalah Mercury sextile Neptune, yang mana artinya adalah mindset kita ngawang. Tuh, ngawang dalam arti doyan ngelamun, maksudnya suka mimpi gitu, suka bermimpi. Neptune ya, suka agak-agak berilusi dan berhalusinasi. Tapi mindset itu nggak ada yang salah. Bermimpi itu kadang malah itu yang namanya berpikir. Menurut gue ya, namanya berpikir itu ya di saat kita ngawang. Buat gue yang sejatinya berpikir. Terus energinya Uranus itu retrograde sampai tanggal 14 Januari. Dan kita hari ini juga mulai selesai, maksudnya post retrograde yang Mars ya. Terbebaskanlah kita dari benar-benar yang namanya retrograde. Mars retrograde itu kita menjadi mulai lebih aktif, produktif. Energi isi hari ini. Ya keluar dulu. The word Aqua. Knight of Pentacles, Virgo. Ace of Pentacles, Page of Swords, Page of Wands, Eight of Pentacles, Nine of Swords, Ace of Wands. Positif overall guys. Nah, Five of Cups, alam bawah sadar kita. Five of Cups, emotionally lost. The Chariot, masih energinya Cancer, purnama di Cancer. Three of Cups, Five of Wands, Ace of Swords kebalik ya. Knight of Swords, Four of Wands, Queen of Wands, Ten of Cups, Five of Swords. Dah, kita lihat. Jadi gini, secara emosional, secara kita merasa mungkin energi alam bawah sadar kita merasa kehilangan sedikit agak down gitu, sedikit apa enggaknya sih, tergantung ya, enggak yang jelas sangat moody lah gitu. Dengan Five of Cups itu entah itu nostalgia, entah itu moody down gitu.
emotionally lost, dan kita lagi mencoba menguasai diri kita sendiri ya dengan energi The Chariot. Mungkin the emotionally lost itu tentang relationship kita ya, apapun itu hubungannya, apapun itu relationshipnya ya, kita mencoba untuk move on. Three of Cups, rekonsiliasi, reuni, hanging out, gosip, party-party, atau moving on dengan menuju rekonsiliasi dengan pihak ketiga, orang ketiga, bisa jadi. Five of Wands, konflik yang membangun. Tapi kurangnya komunikasi, pencerahan, kurangnya, tapi keputusan itu belum diambil. The Knight of Swords, energi Gemini, akan adanya komunikasi, ya, tentang kebenaran itu akan ada. Keputusan itu jangan khawatir, akan ada. Gemini. Ya. North Node-nya di Gemini ya. Tentang kebiasaan-kebiasaan baru yang ya, perubahan-perubahan dan kesehatan kita sendiri. Four of Wands, kesehatan di fondasi kita sendiri, di rumah kita sendiri ya, sehat nggak? Di lingkungan kita sendiri cukup sehat nggak? Di rumah, lingkungan ya. Bahkan perayaan-perayaan yang kita jalani itu sehat nggak sih? Cukup sehat nggak? Fondasi kita itu dibangun berasa cukup sehat nggak fondasinya? Cukup kuat nggak? Solid nggak? Queen of Wands, energi Leo, energi mistress. Istilahnya kalau namanya fondasi sebuah keluarga, sebuah rumah tangga ya, kalau solid nggak akan ada tuh yang namanya mistress, nggak akan ada tuh yang namanya pihak ketiga, orang ketiga gitu. Leo. Artinya juga dengan energinya Leo ini ada keinginan untuk mengekspresikan diri ya, untuk lebih intim mungkin, ingin merging ya, ingin berbagi, apapun itu yang bisa dibagi ya kan, semua bisa sih dibagi, termasuk kesedihan pun bisa dibagi. Ya itulah sebutnya, buat gue itulah disebut namanya intim. Ten of Cups, kebahagiaan, yang bisa juga disebut happy ending, karena namanya 10 ya, sempurna, dan pasti akan balik lagi ke 1. Five of Swords, pusing, happy ending tapi pusing. Saking bahagianya, saking gak ada masalahnya, itu harus dikelarin. Bingung gak lo? Karena memang di saat kita tidak menemukan masalah, itu artinya masalah. Jadi di saat kita tidak ada masalah, itulah masalahnya gitu kan. Masalah itu harus di-create. Masalah itu harus dibuat. Makanya ada happy ending. Ten of Cups, Ten of Emotions. Semuanya udah kecukupan, semuanya udah oke.
ada yang kurang, tetap ada yang kurang, bingung kan? Ya udah dikelarin aja. Dikelarin aja ya, supaya masalah itu, konflik itu tercipta. Namanya kita dituntut untuk expand ya. Untuk istilahnya ya iya, istilahnya kalau anak ayam tuh mau berontak dari telurnya itu gimana sih, gitu. Ingin lahir, berontak. Uranus retrograde ya, cukup. Oke, alam bawah sadarnya segitu aja. Energi hari ini, energi dan intuisi hari ini. Kartu pertama yang paling penting adalah completion itself, ya kan? Completed a cycle, just completed. Energi Aquarius, Saturn, Jupiter, Aquarius. Sebuah prinsip atau nilai yang selalu kita pegang, yang pada akhirnya kita merasakan oke, sudah cukup adanya. Maksudnya gini, itu benar, keyakinan yang saya pegang sampai saat ini itu adalah benar adanya. Tapi sekarang saya harus meninggalkan kebenaran itu. Bisa jadi seperti itu. Entah itu di dalam reputasi, entah itu di dalam karir ya, berkarir, entah itu dalam hobi, entah itu dalam apapun, nilai-nilai yang kita pegang bahkan bisa menjadi prinsip kita selama ini, keyakinan kita, dan bagaimana kita beretika, itu completed, full circle. Bahkan segala istilahnya kekayaan kita pun gitu ya, kekayaan kita pun menjadi pertanyaan buat diri kita sendiri. Ini buat apa sih kita gue kaya gitu? Pernah nggak nanya gitu? Gue punya ini, gue punya itu, gue punya ini, gue punya semua, terus buat apaan? Ada yang nggak nyampe sih ke pertanyaan itu. Jadi ya, kan itu bisa buat ini. Emang gue harus gitu? Emang gue harus gitu pakai ini? Emang gue harus pakai itu? Iya kan buat ini. Iya. Oke, buat ininya itu gue harus gitu ngelakuinnya. Nyampe gak sih lu gue ngomong apa tanda jelimet? Wah, semoga nyampe ya boy. Page of Wands. Karena kita ingin memulai sesuatu yang baru. Kita termotivasi, kita punya hasrat untuk mulai sesuatu yang baru, entah itu hobi yang baru ya. Tapi yang jelas kita tertantang untuk memulai sesuatu yang baru, karena mungkin yang lama memang sudah membosankan, udah nggak ada, udah hambar gitu, rasanya udah hambar. Semakin kita menjadi profesional gitu, kita semakin kita master gitu, akan sesuatu itu menjadi hambar, percaya deh. Knight of Pentacles, ini energi Virgo. Knight of Pentacles ya kan, dia lagi planning, menyusun rencana, strategi untuk memulai sesuatu yang baru, expand ya. Entah itu travel, relokasi, entah itu wisdom, filosofi ya, asing, segala sesuatu yang asing. Mungkin mau keluar negeri, mungkin ingin sekolah di luar negeri, mungkin kerja di luar negeri, atau memang memulai sesuatu yang sangat asing buat kita sendiri. Kita belum pernah, kita tidak punya bahkan pemahaman atau skill tentang apapun yang kita ingin mulai.
Dan itu juga energinya higher education. Bawahnya ada Eight of Pentacles, kerja, belajar. Energinya Virgo lagi. Istilahnya kita energinya tuh lagi nggak mau terganggu gitu, nggak mau terganggu, pengen fokus ya. Entah apapun yang kita lagi pelajarin gitu, karena kita ingin mewujudkan sesuatu yang nyata, tangible. Entah itu komitmen, entah itu kontrak kerja, entah itu properti, rumah. Tapi kita agak galau. Nine of Swords, nggak bisa bobo, ya kan. Tapi dari ke-9 itu, burung itu, ada satu yang putih. Ada satu yang putih. Semuanya hitam, ada satu yang putih. Di antara semua kegalauannya, itu ada tuh satu yang benar. Tapi yang jelas itu adalah energinya kita terjebak oleh segala ketakutan, kecemasan kita sendiri, yang intinya sih nggak perlu. Dah. Page of Swords, energinya spying, memata-matai atau mempelajari. Ini energinya sih lebih terlihat dia mendapatkan ide-ide baru, banyak ide-ide baru, ya. Untuk dia bisa kembangkan, jadi dia ingin riset dulu gitu, ingin mempelajari dulu segala sesuatunya itu sebelum dia mengambil keputusan atau tindakan. Ace of Wands, ya kan? Karena ini yang kebakar nih flame-nya nih, ya. Itu mata ketiga kita loh, pikiran kita. Istilahnya sangat termotivasi. Ada yang harus gue klarifikasi? Gue mau klarifikasi Nine of Swords. High Priestess kebalik, ya kan? Two of Cups, Two of Wands, Libra, Justice, Ace of Cups, Three of Swords. Gini, kegalauan itu mungkin karena kalian tidak mendengarkan suara hati kalian, nurani kalian sendiri. Ingat, dari 9 burung itu cuma satu yang putih, yaitu suara hati kalian yang kalian tidak dengarkan. Energinya Pisces, Neptune, Merkuri, ya kan? Burung-burung itu Merkuri, itu energinya Merkuri. Kalian terjebak oleh imajinasi kalian sendiri. Imajinasinya kalian itu tidak, istilahnya gini, ini emang ya, Nine of Swords ini, kegalauan ini ya, itu adalah kemampuan berimajinasi yang kalian salah gunakan, yang kita salah gunakan, bukan kalian. Maaf. Makanya dia jadinya balik. Dan mungkin kegalauan itu ada hubungannya dengan ingin menyuarakan hatinya, ya. Dia capek untuk silence, dia capek untuk diam, dia ingin mengekspresikan dirinya, ya. Karena sudah cukup gitu.
segala kecemasan ini dia ingin mengutarakan ya, segala sesuatu yang dia tahan, yang dia simpan, yang bisa menjadi secret rahasia dia yang paling dalam, intimacy itu sendiri. Yaitu ini energinya di romance dan love affairs ya, dan kreativitas. Bukan di komunikasi, maaf, di komunikasi, salah mulu, di komunikasi dan pola berpikir, mindset kita. Oke. Tentang apa sih twin flame dan soulmate itu? Soul connection itu, soul contract itu ya. Dan kita dihadapkan pada pilihan, kita dihadapkan pada persimpangan jalan. Kita nggak tahu memilih jalan yang mana. By the way gitu kan, itu ikatan twin flame itu, soul contract itu, soul connection itu sangat kenceng. Kalian mau hindari, kalian mau coba acuhkan, itu sakit. Dan ini energi Libra, keadilan itu harus ditegakkan, segala sesuatunya harus seimbang. Libra energinya ada di status sosial kalian, reputasi kita, di tentang tindakan apa, sebab dan akibat tindakan kita sendiri itu. Ini sebab dan akibat ya. Justice, sebab dan akibat. Kita tidak mengambil tindakan pun gitu ya, diam, ada sebab dan akibatnya, ada resiko dan konsekuensinya. Ace of Cups, peluang cinta yang baru tapi menyakitkan. Baiklah, udah untuk tarotnya, kita beralih ke oracle. Dari Literary Witches Oracle card kita dapat House, Spider, Ghost. Alam bawah sadar kita dapat tree, pohon, dan healing, community. Wow. Lalu di bawahnya ada ini, ada wolf. Sudahlah. Jadi gini, kalau menurut alam bawah sadar ya, ada kehidupan di dalam pemulihan itu sendiri ya, yang harus dipulihkan, healing. Dan dengan memulihkan diri kita sendiri, hidup kita sendiri, kita memulihkan komunitas kita, lingkungan kita. Jangan pernah takut untuk sendiri. Wolf. Dan hidup kita, di mana hidup kita itu adalah rumah kita, ya kan? Tubuh kita adalah rumah kita. Dan yang namanya penyembuhan itu, pemulihan itu harus berangkat dari rumah kita sendiri, yang kemudian melebar ke dalam network dan jaringan kita, lingkungan kita, yang kita saling bergantung satu sama lain, oneness, interconnectedness ya. Di saat kita sakit, kita pun akan menyebarkan penyakit itu, seperti COVID yang mengajarkan kita bagaimana kita harus lebih disiplin pada diri kita sendiri, sehingga kita tahu tidak menyebarkan virus itu kepada yang lain. Iya kan? Dan tapi bukan ghost ya. Tidak ada tapi ada tapi tidak ada. Ghost, tanpa tubuh kita, dia tidak ada. Tanpa rumah,
dia tidak berwujud. Ada tapi tidak ada, tidak ada tapi ada. Dia butuh wadah. Dia butuh wujud spiritual dan material. Spiritual, material. Bagaimana kita membangun kehidupan itu sendiri? Dengan kebersamaan. Kita membangun kehidupan yang sehat juga untuk komunitasnya. Dari mystical shaman kita dapat crow, curse, corn, water alam bawah sadarnya. Di bawahnya ada taming the wind and flow, rainmaker, journey, keren. Water, alam bawah sadar kita itu tentang water. Apapun perasaan, apapun rasanya, itu sifatnya sementara. Rasakanlah. Karena di setiap rasa itu kita diminta memahami diri kita sendiri. Entah itu sakit, entah itu pahit, entah itu manis, entah itu senang, entah itu sedih, ya. Sifatnya sementara, rasakan. Karena dia ingin kita memahami akan sesuatu hal tentang diri kita sendiri. Taming the wind, jinakan pola pikir kita sendiri. Pikiran kita sendiri kita harus jinakan. Flow, biarkan yang harus terjadi terjadilah. The rainmaker itu dia rainmaker itu the master of manifestor. Dia masternya dalam mewujudkan, the magician lah, kurang lebih seperti itu. Dan di baliknya ada the journey, keberangkatan yang penting. Jalanin aja dulu dan ikutin aja the flow. Kuasai pikiran. Oke, kartu utamanya the crow. The crow ini adalah tentang kebenaran. Walk the talk. Jalani apa yang kita ungkapkan. Karena di saat kita ucapkan itu abrakadabra. The curse, mulutnya ditutup loh, Bo. Jadi hati-hatilah kita berbicara karena itu akan terjadi kan. Dan sering kan denger itu, hati-hati kalau bicara. Oke, the curse, karena ada karmanya untuk apapun yang kita ucapkan. Apalagi kalau bukan kebenaran itu sendiri yang terucap. Nah, dan corn, ini saatnya kita menuai, mengambil ya hasil. Tapi yang jelasnya sukses dijanjikan. Sukses dijanjikan kalau kita selalu berpikir untuk semua. Karena alam itu akan selalu menyediakan kita segala hal yang kita butuhkan tanpa batas. Jadi kalau kita menggunakannya untuk yang terbaik buat seluruh bumi ini ya, termasuk hewan-hewannya, termasuk airnya, termasuk pohon itu sendiri, termasuk manusia di bagian belahan manapun, sukses itu pasti terjamin buat diri kita, karena kita adalah part of all of them.
karena kita hanya bagian kecil dari semuanya itu gitu. Jangan maruk, gitu aja ya. Dari wisdom of the oracle kita dapat flexible, mending, time to go. Dan dari secara keseluruhannya kita dapat time for nap, all that glitters, soulmate, never ending story. Jadi ini kayaknya ceritanya tentang selalu merasa dirinya sebagai korban dan tidak bisa menghadapi soulmate, twin flame, energi yang mengikat itu sendiri ya. Karena all that glitters, karena segala hal yang menyilaukan itu termasuk status itu sendiri ya. Suka menipu. Mampukah kita menerima sesuatu, seseorang, suasana, situasi, keadaan sebagaimana adanya tanpa kling-kling, tanpa status itu sendiri? Apa adanya, tanpa harus menilai berapa harganya. Mampu nggak? Mampu nggak menilai? Kalau perlu mampu nggak menilai? Kalau emang harus menilai, mampu nggak menilai sebuah esensi tanpa kling-kling? Time for nap, saatnya istirahat, karena hanya dengan kita beristirahat kita mampu berpikir secara jernih. Kartu pertama, fleksibel. Kita diminta untuk fleksibel, seperti padi ya, seperti padi. Semakin menua, semakin dia menunduk. Dan bahkan kalau kena angin, dia akan mengikuti angin kemana. Mending, berbaikan ya. Mencoba untuk memperbaiki, istilahnya berbaikan dengan sesuatu yang pernah rusak sebelumnya. Time to go, udah saatnya kita pergi, meninggalkan apapun yang memang sudah tidak memenuhi kebutuhan kita lagi, atau sudut pandang yang memang menghukum kita, bahkan ngeblok kita dari kejayaan kita sendiri, dari berkah kita sendiri. It's time to go, adalah waktunya kita untuk beranjak dari hal-hal yang menakutkan, menyakitkan, gak sehat, yang selalu mengutuk mungkin. Entah itu mungkin dalam rumah kita sendiri, tapi ini ada tentang ini, ghost, curse, fleksibel. Mungkin di dalam ketiadaan kita harus mampu memahami karma itu sendiri yang ngeblok kita untuk menjadi lebih terbuka dan fleksibel. Ngeblok kita sendiri juga dari berkah kita sendiri. Udah segitu aja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu besok. Dah.